1-2 minggu ini kan ada showcase yang cukup mulai menyita perhatian orang ya. Ada dari PlayStation maupun dari Xbox yang akhirnya dua-duanya udah kelar. Yang gue juga lihat dan mungkin secara overall gue lebih ke PlayStation showcase dibandingkan Xbox. Tapi di Xbox sendiri untuk ada satu in-depth penjelasan tentang sebuah game, yaitu adalah Starfield, yang membuat gue tuh jadi agak diem dan bro, yang bener nih gitu. Jadi kalau hari ini gue pengen ngomongin tentang satu game yang baru aja diumumkan bahwa akan rilis ya, akan rilis di tanggal 1 September, dimana tinggal 70 harian lebih ya, yang akan keluar di Xbox Series X, S, dan juga di Steam. Kalau kalian sekarang lihat ke Steam, kalian bisa lihat, gue mungkin ngomongin secara generalnya dulu. Kalau di Steam kalian bisa cek dengan harga 759.000 ya. Dan dia itu ada beberapa hal yang harus lo perhatikan di bawah. Ada recommended setting sama low settingnya gitu ya. Tapi gue sih selama ini selalu berpikir bahwa recommended setting itu adalah low-nya ya. Jadi kalau kalian mau nikmatin game yang seperti enak dirasakan, pakein aja recommended setting. Dan recommended setting itu cukup lumayan tinggi loh untuk PC era-era sekarang juga ya. Apalagi kita di Indonesia gitu. Dia tuh harus ada SSD required, jadi jangan coba-coba simpan di tempat yang lain. Kalau nggak nanti loading waktunya mungkin apa dan segala macam akan bermasalah. Untuk space storage-nya adalah 125 GB, yang ini nanti akan gue bicarain di atas. Terus abis itu ada juga soal masalah VGA-nya, yaitu AMD Radeon 6800 XT atau Nvidia GeForce RTX 2080. Dimana itu udah mid ya, berarti ya kelasnya udah mid jatuhnya. Untuk dari CPU sendiri AMD Ryzen 5 3600X sama Intel i5 10600K. Dimana sepertinya PC gue tuh udah mulai ketinggalan zaman rasanya ya, setelah melihat rekomendasi dari ini. Tapi kalau kita ngomongin, kita sebelum membahas lebih jauh, kita ngomongin soal masalah Starfield ini. Gue pada saat era ini kan sebenarnya sebuah game yang sudah dipikirkan 25 tahun yang lalu dan baru bisa dieksekusi 8 tahun yang lalu untuk pengembangannya oleh Bethesda. Sebuah, ya kita kalau ngomong kita Bethesda, banyak hal yang kita bisa harapkan lah ya. Walaupun Fallout 76 mungkin menjadi sesuatu hal yang lain lagi, tapi ini adalah sebuah game yang sudah dibuat 8 tahun. Dan mungkin karena gara Bethesda juga dibeli sama Microsoft kali ya. Jadi perkembangan dari si Starfield ini tuh yang awalnya tuh sepertinya tidak ada suara sama sekali, akhirnya muncul lagi ke permukaan. Jujur aja, gue bukan orang yang excited dengan Starfield pada awalnya. Karena pada saat di era mungkin dulu di announce atau mereka udah ngomongin tentang si Starfield ini, gue adalah bagian dari anak-anak konsol. Dimana di anak-anak ini kayaknya lebih ke anak-anak PC gitu. Jadi gue nggak terlalu mendengar, tidak terlalu melihat, sampai akhirnya di Xbox Showcase tahun lalu kali mungkin ya, yang pertama kali diliatin dan di otak gue pertama kali mikir kayak wow, No Man's Sky yang lebih bagus aja gitu. Aku pikir gitu karena kita lihat ini banyak juga yang ngomong kayak ini mah No Man's Sky ya, No Man's Sky seperti apa yang dibawakan oleh No Man's Sky. Tapi kemarin tuh pada saat lagi nonton Xbox showcase adalah beberapa game yang menurutku juga cukup menarik. Tapi memang di akhir itu ada Starfield Direction atau in depth gitu ya, yang dimana mungkin di awal-awal tuh saya tertidur. Di Twitch gue juga gue sempet agak ketiduran gitu karena ngoceh melulu yang menurut gue tidak menarik aja gitu di awal-awal karena terlalu panjang. Kita juga nggak mau terlalu tahu, give me some action gitu. Sampai di satu titik akhirnya gue coba merhatiin dan ada beberapa hal yang menurut gue menjadi hal yang perhatian gue aja gitu pada saat lagi gue ngelihat si Starfield ini. Nah mungkin kalau ada beberapa temen yang mungkin ngerasa oh ada yang kurang bang ini, silakan ditambahin di kolom komentar. Yang pertama tuh dia nyebut adalah ini adalah sebuah eksplorasi juga ke 1000 planet guys, 1000 planet lebih berarti. Yang dimana kalau kita ngomongin sama No Man's Sky sih, let's be fair lah, nggak ada apa-apanya. No Man's Sky itu 18 kuadrilion ya, menurut gue nggak tahu kuadrilion bukan tuh, pokoknya banyak banget lah.
Tapi dia kan random generate. Nah, gue akan sangat terkejut kalau dia ngebangun 1000 planet unik. Bukan 1000 planet random. Dimana di dalamnya sendiri itu punya, ya memang ditaruh gitu. Jadi kayak memang si developer itu memang ngebikin 1000 planet. Terlepas dari planetnya cuman naro terus ada di sini gue taruh iron lah, di sini taruh ini, tapi nanti gue taruh ini sih. Tapi secara specifically mereka ngambil planet-planet, atau mungkin mereka ngebagi jadi beberapa planet atau jenis planet. Abis itu dia punya ada random di gacha gitu ya, dapatnya apa aja tapi ditaruh secara unik gitu. Wah, itu sih gila kalau sampai kayak gitu, karena akan jadi sebuah hal yang menarik sekali kalau itu bukan sebuah random generate, yang gue rasa kayaknya nggak mungkin sih ya. Terus ada, setelah kalau kita ngomongin soal udah masalah eksplorasi ke Thousand Planet, dimana ini adalah sebuah eksplorasi kayak Star Wars ya. Ini kalau bisa tuh Starfield tuh pas keluar tuh di awal tuh ada itu tuh, in the galaxy far far away ya. Dia discover di undiscover. Ini menurut gua hal yang menarik ya, karena pastinya jatuhnya dia meminta kalian atau Bethesda atau Starfield meminta kalian untuk mendiscover ya tempat-tempat yang mungkin akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik yang kita nggak sangka-sangka. Nah, ini balik lagi ke Thousand Planet. Kalau itu adalah sebuah random generate, ya bukan sesuatu hal yang gimana banget gitu. Tapi kalau ini adalah sebuah hal yang unik planet, wow, di dalamnya bakal akan ada ekosistem sendiri. Mereka akan ada hewan-hewan tertentu yang memang dia taruh di sana dan segala macam. Berarti kan dia mesti punya begitu banyak ilustrasi atau animasi, atau begitu banyak karakter-karakter atau hewan-hewan yang dibuat oleh para graphic design mereka gitu, atau mereka si animator mereka gitu kan. Berapa sih gue pikir timnya si Starfield ini ya harusnya sih dia pasti menggunakan outsourcing juga ya, bekerja sama dengan yang lain-lain ya. Kalau enggak sih kayaknya ngebikin sesuatu yang, ini gue masih nganggep bahwa semua yang diomongkan memungkinkan. Tapi memang ada beberapa hal yang kayak gue juga cukup bingung gitu ketika ngomongin exploring gitu ya. Misalkan dia discover di undiscover, akhirnya lo masuk ke satu planet. Nah, di sana itu jatuhnya tuh kayak lo banyak jalan kan, dimana katanya lo bisa menikmati bagaimana kalau sebuah planet yang sepi tuh maksudnya dingin gitu ya, silent dan segala macam, atau planet yang penuh hiruk pikuk dan segala macam. Tapi baik lagi ya, kalau semuanya jalan kaki satu planet. Sekarang gini dah, lo pernah nggak keluar negeri ya kan, maksud gue kalau lo nggak, coba lo bayangin aja, lo nggak usah jauh-jauh deh, lo jalan kaki dari sini ke Bandung gitu kan, jauh. Maksudnya intinya itu adalah ada alat transportasi yang membantu lo. Sedangkan kemarin gue nggak melihat alat transportasi yang digunakan di planet gitu. Mereka kebanyakan jalan kaki aja gitu. Gue pikir bro, ini betis keram bro, harusnya jadi Cramfield bro, bukan Starfield ya. Jadi Cramfield itu harusnya. Tapi yang pastinya harusnya tetap ada ya. Entah, ada beberapa yang komentar di kolom komentar tuh ada mungkin pakai exoskeleton bang. Ya kasih aja mobil, kasih pesawat kecil, motor-motor gitu-gitu ya. Harus ada. Kalau nggak ada sih aneh banget lo jalan kaki. Dan kalau ngomongin soal masalah akhirnya exploring ya, sebuah planet, ini planet lo bro ya. Kita jangan ngomongin RT lo atau RW lo yang kalau jalan kaki sebentar. Ini kalau lo mau exploring planet ya, lo harus benar-benar bisa memberikan sebuah experience supaya dia tuh enggak repeating dan enggak boring. Kalau gue pribadi, mungkin kalian nih teman-teman punya referensi yang berbeda. Kita bisa lihat bagaimana Elden Ring dan Xenoblade membangun sebuah eksplorasi yang bisa menjadi tidak boring, walaupun gue bilang bahwa Xenoblade 2 itu over exploring atau over, karena kayak setiap jalan dikit musuh sana, jadi nggak berhenti, nggak nyampe lo ke tujuan juga gitu ya. Tapi di satu sisi bagaimana Elden Ring itu membawa kayak sebuah tempat yang lo memang harus keliling-keliling, lo mencari tempat yang nggak ada di peta gitu. Bener kan? Kalau kita kan beda sama kayak lo buka terus kayak jalan ke sini ada ini, jalan ke sini. Kalau ini kan enggak kan. Jadi kayak lo buka peta terus enggak tahu terus itu di sana ada apa ya. Coba lihat gitu.
Nah, bagaimana Elden Ring membangun sebuah konsep itu atau exploring di open world itu menjadi sebuah hal yang tidak memboringkan. Gue berharap Starfield juga bisa. Kalau enggak, ya mungkin 1, 2 planet, 3 planet lama-lama bosan kita juga exploring terus gitu. Jadi itu kalau dari sisi yang exploringnya sih. Ketika pada saat lo exploring atau lo pindah-pindah planet di sana ya, itu kan pasti lo ada jumping-jumping kayak Star Wars begitu kan. Itu kan berarti menggunakan plane, di mana dikatakan bahwa di sini tuh plane-nya sendiri atau pesawat kita nyebutnya apa sih berarti? Pesawat ulang-alik atau roket atau apa nih? Pokoknya pesawat terbang angkasa itu bisa dikustomize segila mungkin, guys. Segila mungkin, bahkan ada sampai Starfield memberikan sebuah Megazord gitu di tampilannya dia, buat terbangnya tuh ke atas dulu baru jalan ke depan, tapi bentuknya kayak Megazord buat kalian yang tahu Power Rangers ya. Itu gede banget gitu, yang berarti lo bisa ngebangun segila mungkin soal pesawat kalian. Yang kita nggak tahu tuh adalah bagaimana nanti soal masalah realistisnya, karena kalau lo misalkan nanti lo naik pesawat terus pesawatnya hancur, hilang nggak semua barangnya, hilang nggak Megazord lo, atau lo bisa apa gitu, ngerti nggak sih lo? Kalau tiba-tiba lo udah bikin cakep lagi jalan iseng kedadak mati gitu, terus pesawat lo habis gitu. Sedangkan lo dengan grinding pesawat itu banyak banget ya, kita nggak tahu. Nah, kita tunggulah soal masalah itu ya. Nah, tapi di plane itu tuh jadi menarik ya, di pesawat itu menjadi menarik karena pesawat itu bisa menjadi sebuah markas kan. Dimana gue berpikir kayak kalau ini kan pasti nggak mungkin lah ini bukan sebuah game single player nggak sih, ini pasti harus ada co-opnya, dimana lo bisa bermainkan bersama teman-teman lo. Kalau lo sendirian aja sih mampus aja nih game ya, capek banget gitu. Ini bermain sama teman-teman lo, dimana lo tuh punya markas, dimana markasnya itu dikelola bersama. I don't know how, I don't know why, ini cuma maunya gue doang ya. Jadi ketika misalkan kita punya clan isinya 10 orang atau kita punya clan isinya 4 orang, 5 orang, ini jadi markas kita. Kalau temen-temen dari clan ada yang mau bantu upgrade, kita masuk, kita udah punya upgrade terbaru, dan itu bakal menarik banget. Karena kalau dilihat dari beberapa style gameplaynya yang ada di Starfield itu kayaknya, bahkan gue merasa bahwa kalau kita sampai punya clan dan kita bisa bermain bersama-sama, itu kayaknya setiap orang punya job masing-masing nih. Lo eksplorasi planet, gue bangun ininya, lo ononya, dan kayak gitu. Jadi kayak ada tim infiltrasi, ada tim pembangun markas gitu. Bro, tapi mau berapa lama main ini? Kalau satu planet ya, aduh. Pokoknya itu ya. Itu soal masalah si customize-nya si pesawatnya ini yang rasanya sih bisa jadi menarik ya. Terus kita ngomongin soal masalah pastinya nggak lepas dari skill tree. Kalau ini adalah sebuah open world RPG juga ya, karena saya dengan style yang bisa diubah menjadi 2, yaitu adalah FPS maupun third person shooter. Dia punya skill tree yang menurut gua kayaknya harusnya bakal cukup banyak gitu ya. Kompleks sih mungkin enggak, tapi banyak aja pilihannya. Jadi lo diharuskan nge-grinding untuk ngisi skill tree tersebut. Mungkin gue bilang ya, terdiri dari survival, dimana buat eksplorasi, mungkin kecepatan apa. By the way, kalau kita ngomongin soal masalah eksplorasi Thousand Planet itu hampir ketinggalan satu. Di planet-planet tertentu juga mempunyai gravitasi yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu akan ada pengaruh juga sama skill-skillnya. Jadi skill-skill tertentu akan membantu lo mengeksploring jauh lebih mudah. Soal masalah stamina, soal masalah backpack jet booster lo, dan yang lain-lainnya itu dari sisi surviving dan exploringnya. Misalkan ada sisi combatnya juga, yang dimana lo bisa menggunakan beberapa style ya, yaitu style itu kan lo bisa main pakai senjatanya sendiri itu terdiri dari senjata yang standar atau senjata yang infiltrasi, itu kayak yang buat stealth, yang depannya ada suppressornya, atau lo mau yang versi Rambo gitu atau Conan the Barbarian guys, dimana lo datang masuk ke satu tempat, lo datang set pukul aja ya, yang dimana berarti di situ ada beberapa hal juga. Kalau lo mau main kayak gitu, build style atau build tree-nya itu sendiri pun harus ada soal masalah HP, strength kali atau apa gitu ya maksud gua. Nah itu yang gue belum perhatiin banget kemarin, tapi menandakan bahwa banyak banget style play yang bisa lo mainkan. Lo mau jadi orang yang barbarian bisa, lo stealth bisa, lo mau pakai senjata gede bisa, lo pakai senjata normal, atau lo main spesialis rifle gitu ya. Wah,
Itu menarik ya. Dan kalau kita ngomongin soal masalah eksplorasi juga, dari skill tree-nya pasti juga memberikan satu skill-skill yang misalkan kalian tuh bisa menerbangkan pesawat. Jadi skill-skill mungkin di situ ada juga. Ada skill-skill soal masalah flying the pesawat, guys. Megazord lo mungkin dengan skill apa bisa diapain gitu ya. Jadi cukup banyak sepertinya ya. Nah, mungkin nanti ada crafting. Kalau lo bisa juga dibilang katanya building outside the plane gitu ya. Jadi lo bangun markas sendiri di planet tersebut gitu kan. Wah, jadi cukup banyak untuk soal masalah si skill tree ini dengan style playnya juga gitu ya. Lanjutannya juga ada yang mungkin yang terakhir ya, kayak misalkan perang galaksi, di mana dia juga akhirnya menunjukkan soal masalah perang-perangan di antar galaksi, di mana ini udah kayak model kayak Star Wars Squadron ya, atau mungkin seperti apa Star Fox ya gitu ya. Itu pada saat lagi dia Wing Commander ya kan, di SNES zaman dulu gitu, lo tembak-tembakan, di mana ada lagi stylenya, nggak cuma bisa sekedar tembak-tembakan doang ya. Itu lo bisa tembak-tembakan musuh, lo lawan dia gitu, atau lo mau infiltrasi ke kapalnya, lo masuk ke dalam, bunuh diam-diam dan ambil seluruh barang yang ada di kapal tersebut, bahkan sampai kapal-kapalnya bisa lo bawa pulang, entah itu lo jual atau dijadiin tambahan untuk kapal lo gitu ya. Yang artinya lu bisa ngebajak pesawat, gak hanya ngancurin tapi lu ngebajak pesawatnya juga, yang bisa luar biasa sih. Kalau lu lihat dari sisi itu ya, gue tuh mikir kayak game ini tuh punya stylenya yang menggabungkan beberapa style game yang pernah kita lihat gitu. Dari eksplorasi, bahkan kayak ngomongin skillnya, bahkan dia juga mengatakan soal skill bukan hidden skill lah ya. Kadang-kadang lo bisa mendapatkan skill tambahan atau apa gitu, bagaimana lo mengupgrade skill lo itu berdasarkan side quest yang mungkin lo ketika akhirnya jalan ke satu tempat terus lo ketemu orang, tiba-tiba di orang tersebut lah ada untuk ngedapetin skill ini gitu. Karena skillnya sendiri belum tentu kalau lo naik level doang, jangan-jangan ada beberapa skill yang harus menjalankan misi-misi tertentu atau quest-quest tertentu baru lo bisa mengaktifkan skill tersebut. Itu semua adalah sebuah project ambisius yang gue berpikir bahwa ini gedenya itu adalah 600 terabyte guys. Tapi ternyata kan sudah keluar bahwa dia membutuhkan kurang lebih berapa tadi, 125 space storage, 125 GB space storage. Karena juga dikeluarkan untuk Xbox Series X maupun Xbox Series S gitu ya. Yang kan gak mungkin kalau dia bikin gede banget ya. Tapi intinya tuh 125 yang gue rasa nanti akan jauh berkembang, ditambah-tambah lagi dan yang lain-lainnya. Dan ini membuat gue berpikir kayak ini project sih bener-bener too good to be true ya. Sebuah project yang kalau dipikir-pikir lebih banyak melihatnya gue pribadi adalah sebuah project yang mungkin bisa jadi sebuah project yang flop. Tapi kalau kita ngomongin Bethesda, kita ngomongin bagaimana dia ngebangun sebuah game selama ini bisa jadi harapan juga gitu. Wah, kita tahu Fallout 76 ya, tapi kita bisa juga berharap gitu. Dan gue sih yakin di awal bugnya sih seharam jadah sih pasti. Bro, ini game tuh terlalu wah banget gitu maksud gue. Gue tuh bahkan sempat semalam tuh ngomong kayak pas lagi nonton gitu ya showcase itu, gue bilang kayak ini early access gak sih gitu. It's not a complete game I think. It's an early access game. Karena kalau lu sebut ini early access, mungkin harapannya itu adalah lu bisa memberikan berapa puluh persen gitu. Tapi kalau lu bilang ini adalah is a complete game, wow. wow. Dan game ini bisa membuat lu tuh akut dan gak mau mainin game lain. Karena apa? Karena waktu yang harus lo berikan, eksplorasi yang harus lo lakukan, building your plane, bangun skill tree, discover planet-planet. Nggak ada waktu buat game yang lain. Tidak ada waktu buat game yang lain. Jadi emang cukup lumayan berharap. Tapi gue gak mau naruh harapan gue terlalu tinggi, karena gue takutnya juga ini flop, atau yang mereka ceritakan atau mereka kasih lihat
pada saat kita mainin, kita punya ekspektasi terhadap gameplaynya melebihi dari apa yang mereka suguhin, yang mungkin jangan-jangan adalah sebuah game yang mediocre atau rata-rata atau bagus tapi nggak sesuai dengan ekspektasi di otak kita aja. Kita ngarep tuh bakal kayak wah customers plan berarti bakal gila, pas mainin bisa sih tapi ya udah gitu. Terus kayak misalkan wah nih nanti Invita, kalau kita lihat dari style gameplay yang soal masalah combat ya, dari tembak-tembakannya, dari yang lainnya juga dan yang segala macamnya itu, wah ini bakal seru seperti, tapi pas dimainin ya seperti pada umumnya tembak-tembakan aja gitu. Jadi nggak menjadi sebuah hal yang spesial banget ternyata. I don't know. Gue jujur gue nggak bisa berpikir apapun terhadap Starfield ini karena too good to be true pada saat liatnya semalam. Makanya itu menjadi highlight yang sangat gila sekali, bahkan dibikinnya panjang banget. Karena menurut gue memang kalau kita lihat balik lagi ke awal bahwa kita ngomongin soal masalah PlayStation Showcase dengan Xbox Showcase, secara overall gue merasa bahwa PlayStation Showcase tuh jauh lebih menarik pada saat lagi ngeliat game-game yang mereka tampilkan. Tapi Starfield ini memberikan sebuah rasa yang berbeda pada saat di ujung, ketika pada saat directionnya atau deep in gamenya, yang bisa membuat para PC game atau para Xbox Game Pass itu berharap tinggi terhadap game yang satu ini. Gamenya sudah keluar di harga 759, maksudnya udah keluar harganya, dan ini akan rilis kurang dari 90 hari, berarti kurang lebih sekitar 80 hari ya. Selamat menunggu, menurut gua berekspektasi lah yang rendah. Di otak gua ini game adalah sebuah game early access. Tapi kalau misalkan dia bisa memberikan sebuah suguhan sebuah game yang melebihi dari apa yang kita bayangkan atau sesuai dengan apa yang dia suguhkan ketika pada saat nonton si Xbox Showcase itu, ini adalah salah satu contender dari Game of the Year yang akan gila dengan sebuah game yang rasanya kelihatannya akan menarik sekali untuk gua sih. Jujur gua akan mencoba mainin, gue pengen lihat bro. Dan harganya sendiri menurut gua dengan apa yang disuguhkan, ya nih comparisonnya, harganya dengan apa yang dia ceritain make sense. Tapi kalau ternyata itu tidak seperti yang diceritakan, ya harganya jadi hal yang berbeda. Gue gak tau lah, pokoknya jadi bingung sendiri abis ngeliat Starfield. Tapi kurang lebih itu yang pengen gue omongin soal masa Starfield. Banyak hal yang mungkin gak tercover sama gue, banyak juga hal-hal yang mungkin menarik dari Starfield yang mungkin gue gak sempet bahas juga. Kalian bisa bantu teman-teman atau kalian mau komentar, silakan di kolom komentar. Thank you udah ngedengerin dongeng gue yang cukup panjang, berapa menit nih, 23 menitan. Kita ketemu lagi di lain waktu guys. Thank you, bye bye.